Daya. Nah, akhirnya saya makin cari tahu skenario Tuhan membuat saya bertemu dengan Bang Fikar di Banda Aceh pada saat kami sedang keliling pentas keliling. Itu tutup botol ya. Jadi ya itulah. Artinya kan itu kreativitas dimungkinkan dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Hanya saja keberanian semacam itu mungkin tidak banyak bentuk. Sebetulnya celah-celah itu di dalam setiap budaya ada. Tabu mungkin bagi sebagian tertentu karena ada kesepakatan konvensional yang lalu karena ada satu peristiwa. Tapi peristiwa dalam kehidupan sosial kan begitu banyak. Selamat pagi teman balar sekalian di mana saja Anda berada. Kembali lagi di podcast Bincang Arkeologi Balai Arkeologi Sumatera Utara. Kali ini Bincang Arkeologi akan dibawakan oleh saya di Newspan karena kebetulan Kak Kurma dan Kak Loli yang biasanya membawa acara ini sedang berhalangan hadir. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu dengan judul Jejak Perempuan dan Gayo Prasejarah. Kita akan berbicara langsung kepada pakarnya. Ya, kalau boleh kita sebut pakar. Janganlah. Kita akan perkenalkan, namanya adalah Devi Komala Syahmi, itu nama aslinya. Iya. Kawan-kawan. Tapi nama panggungnya, karena kebetulan beliau ini adalah seorang sastrawan yang spesialisasinya di musikalisasi puisi. Nama panggung beliau adalah Devi Matahari. Siapakah Devi Matahari ini? Kita akan langsung bertanya ke orangnya. Nah, kabarnya nih kita baru dapat informasi bahwa Mbak Devi atau Kak Devi, Kak Devi lah. Kak Devi ya. Boru Rega. Ternyata orang Binjai yang lama besar di Jakarta dan namanya juga terkenal justru dari ibu kota. Terkenal ya, karena Kak Devi ini cukup terkenal di dunia sastra di Indonesia. Teman-teman balar yang saya hormati, kita akan langsung berbicara dengan Kak Devi. Selamat pagi menjelang siang Kak Devi. Pagi menjelang siang kakakku. Senang sekali bertemu dengan sama-sama Kak. Sama-sama. Jadi diskusi kita kali ini obrol lah Kak. Diskusi berat kali kok. Berat betul. Obrolan kita kali ini adalah bicara tentang jejak perempuan dan gayo di prasejarah. Iya. Gayo dalam prasejarah. Kalau boleh tahu, ada apa dengan jejak perempuan dan gayo prasejarah? Bisa mungkin diceritakan dari latar belakangnya? Iya. Oke Kak, sebelumnya makasih Kak Dini dan juga seluruh pendengar podcast Bincang Arkeologi Sumatera Utara. Saya mau sedikit ralat Kak, saya bukan sastrawan, saya ini hanyalah pegiat seni yang memang sangat mencintai sudut-sudut desa di manapun saya enggak lah Kak, karena bagi saya kata sastrawan terlalu besar sekali gitu. Namun terima kasih atas kesempatan ini, latar belakang tentang tema tadi itu Kak, dan kenapa jadi setelah Pak Ketut Balar Sumut ini menemukan jejak prasejarah di Ceruk Mendali Takengon di Gayo, rasa-rasanya kok kalau kita nggak turut mengapresiasi atau sedikitnya mencatatkan apa yang bisa dicatatkan, itu rugi sekali rasanya. Betul. Nah, lantas apa yang bisa dilakukan sebagai seorang perempuan, terlebih di Gayo masih banyak Sumang tuh masih banyak pamalinya. Kalau perempuan terlalu begini, nanti begini. Tabu ya. Masih banyak tabunya. Jadi saya pikir di mana ruang bicara yang tepat dan baik dan juga tidak ecek-ecek kalau bahasa kita gitu kan. Dan juga tidak sekedar curhatan belaka yang nggak ada isinya. Dan tidak dibuktikan dalam tulisan. Iya. Wah ini harusnya begini ya, hanya bicara saja. Wah ini nampaknya kita akan rugi sekali. Ya. Makanya akhirnya tercetuslah keinginan menuliskannya dalam sebuah antologi bersama
Yang ditulis memang pure dari perempuan Gayo dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya juga tidak sendirian, ada penulis dari Gayo, Juliana Ibrahim, yang cukup punya nama di penulisan Aceh khususnya. Kemudian juga ada Vera Astuti yang juga cerpenis yang sudah memenangkan beberapa penghargaan di Sumatera juga. Kemudian di Aceh, kemudian ada ibu guru yang juga pegiat seni, Bu Asmira Deni, saya biasa manggilnya Kak Asmira. Nah, kami 4 perempuan yang gelisah ini akhirnya mencoba merumuskan apa yang menjadi gagasan saya itu tadi. Tercetuslah keinginan membuat antologi bersama ini dengan tema khusus jejak perempuan Gayo Prasejarah dan Gayo Prasejarah. Kenapa jejak perempuan dan Gayo Prasejarah? Ternyata begitu kita lihat hasil temuan Balar, itu kita ditemukan anting. Kalau bahasa orang Gayo itu subang Di antara temuan-temuan di antara temuan sudah ribuan tahun lalu ya. Kok zaman prasejarah ada rupanya ini. Ini kan harus kita cari tahu gitu. Apa yang bisa ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sana seperti yang dituturkan Juliana, Kak Mira, bahwa bahasa mereka kalau saling bercerita nenek-nenek kita moyang dulu tuh kekeberen itu Alkisah dahulu bogana, ada sastra lisannya itu memang ada. Nah, tapi kan itu hanya mulut ke mulut. Begitu ada temuan, yuk sama-sama kita catatkan juga ini dengan versi kita, tapi dalam bentuk puisi. Itulah Kak latar belakangnya. Kenapa dipilih puisi? Kan ada cerpen. Ya, untuk kami yang pemula, yang baru-baru menulis karya sastra yang mungkin paling mudah ya, dan sedikitnya lebih banyak penggemarnya, itu puisi. Ditambah lagi kita memang ingin mengajak merangkul generasi milenial yang ada di Gayo, khususnya perempuan. Banyak yang kekerasan, banyaknya baru-baru ini tentang kekerasan penculikan yang juga korbannya perempuan. Itu jikalau ada hal-hal yang bisa kita suarakan lewat tulisan, itu kok jadi lebih menarik dan punya kesan yang baik lah, tidak sekedar caci maki belaka gitu kan. Nah, makanya ini yang mendasari juga kami kenapa puisi. Jadi anak-anak itu setelah dia menulis, nanti dia bisa sambil ngobrol santai sama kawannya, dia buka buku itu, temannya ikut baca. Secara tidak langsung temannya juga membaca kisah Gayo Prasejarah itu dengan cara yang enggak terlalu serius. Karena kalau bicara temuan, riset, diskusi, seminar, anak-anak sekarang jauh lebih kayaknya serius banget gitu. Tapi kalau coba pakai bahasa puisi, siang itu aku melihat ada tembikar, ada di dinding-dinding kayu, jauh lebih lebih dekat dan maknanya lebih dapat, juga bahasanya lebih disukai anak-anak sekarang. Pada faktanya ketika puisi lahir, itu memudahkan tersampainya nggak kira-kira gagasan itu? Gagasan tema dari penceritaan itu? Sejauh puisi-puisi yang terkumpul, saya juga merasa takjub dan berbahagia hati. Tercapai, bahkan di luar ekspektasi kita. Seperti apa kira-kira? Contoh, ada tulisan dari seorang anak SMA. Dia bahkan menulis tokoh pahlawan perempuan yang selama ini tidak muncul ke permukaan. Agar saya tidak salah sebut, karena memang ini dengan persiapan yang cukup singkat ya Kak, karena merespon temuan lantas
dicoba untuk hadir di Desember ini. Nah, ini sedikit dari anak SMA. Dia ada bicara tentang kurata, ya. Dan itu mengagetkan saya. Tapi saya sambil sambil kopi ya? Itu dia silakan Kak. Berarti ini kopi gayo ya? Gayo luas kalau nggak salah dengar kan. Iya, artinya, nah selain itu tadi sambil ini saya penciptanya anak SMA. Ada SMA, ada guru, ada seniman. Dari semua lapisan. Iya, walaupun hanya tidak terlalu banyak Kak ya, karena kan kita sistem kurasi juga agar karya ini cukup layak dibaca gitu ya Kak. Jadi karya ini kira-kira kalau boleh tahu sudah selesai pada tahapan finish? Sudah, tinggal menuju cetak. Oh, tinggal. Iya. Berarti ini masih pracetak ya? Iya. Tapi sudah selesai kurasi. Sudah selesai kurasi. Karena itulah yang tadi kami sempat sampaikan dengan Pak Ketut, meminta kesediaan beliau juga untuk memberikan sedikit kata-kata dan apresiasi untuk buku ini. Karena kaitannya dengan prasejarah. Betul, dan temuan beliau. Dan temuan beliau. Iya. Nah, Kurata Aini. Namanya? Iya, tokoh pahlawan perempuan ini. Jadi dia menulis. Sedikit saya baca. Gadis abadi dari Gayo. Kurata Aini, gadis melegenda. Datu Beru, ratu, gadis abadi artinya. Anggun akan keberanian, bijaksana kala memutuskan, sukarela di politik kerajaan. Namanya memang tak semasyhur pahlawan wanita lainnya. Namun istimewa karena juangnya. Klasik, indah dari lisan para tetua, menjadi lagu merdu di pangkuan para pujangga. Si gadis abadi, cermin bagi mereka yang lahir berikutnya. Luar biasa, gila, merinding saya. Nah, ini yang membuat ternyata sedemikian dahsyatnya imaji mereka, pencarian mereka untuk karya yang namanya puisi dengan tema jejak perempuan dan kayu prasejarah. Tunggu sebentar. Ya. Di sebagian orang menulis puisi itu membutuhkan suatu hal yang sangat lama. Ya. Karena puisi itu adalah summary atau kesimpulan dari sebuah novel atau artikel gitu atau tulisan yang panjang sekali, bisa dirumuskan dengan pemilihan diksi atau pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa dijadikan puisi. Itu menurut saya tentang puisi. Nah, tetapi untuk masyarakat Gayo menurut Kak Devi, bahwa bagi masyarakat Gayo itu hal yang biasa. Karena buktinya anak SMA bisa dengan mudahnya gitu menuliskan puisi yang sangat luar biasa ini tadi. Artinya sebenarnya kalau boleh kita ambil kesimpulan sementara, masyarakat Gayo itu sangat kuat dia di dalam hal menemukan banyak hal secara singkat tapi sangat padat diksinya. Kuat banget sastranya sebetulnya di masyarakat Gayo ini. Dan kalau saya tidak keliru bahwa masyarakat yang sangat menghargai sastra sebetulnya tingkat literasinya sangat baik dan tingkat kecerdasannya itu tinggi. Ini kan mematahkan argumentasi bahwa orang-orang di pegunungan katakanlah atau orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip terpencil, jauh dari ibu kota dunia, kita anggap terbelakang. Itu kan ada satu teori yang menyesatkan. Menyesatkan sekali. Tapi ternyata untuk kita nggak usah jauh-jauh, ini anak SMA betul nih Kak ya, betul ya anak SMA. Putri namanya Rike Rizky Mahara, itu karya dia. Nah, luar biasa. Dan yang kalau bagi saya pribadi tidak mengherankan anak ini piawai Kak. Kenapa? Kebiasaan orang-orang Gayo itu berdidong, bersyair lisan semalam suntuk. Dua kelompok itu saling menjawab, saling bersaut-sautan dengan waktu sesingkat mungkin.
mereka beradu cerita sastra lisan. Misalnya hari ini saya mau ke pasar, habis ke pasar saya ketemu ini, lantas dia cerita tentang di situ ada kerumunan pasar, dijawab lagi kerumunan apa, itu kalau yang bahasa yang pasarannya. Tapi ini mereka penuh dengan sastra lisan yang kuat, bahkan menceritakan tentang ritual nenek moyang dulu, kemudian yang disangkutkan dengan kejadian sekarang, menjadi sumber berita apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Itu di dalam waktu yang sangat singkat, dan itu semalam suntuk terjadi dialog itu. Artinya kekuatan tradisi lisan melalui didong itu telah menumbuhkan upaya untuk mempertahankan eksistensi masyarakat Gayo sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan kemudian ternyata tradisi didong ini itu adalah cara yang paling efektif yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat Gayo dengan spontanitas yang sangat tinggi, tetapi dengan akurasi penceritaan yang sangat baik, dan itu menceritakan tentang sejarah nenek moyangnya. Apa yang terjadi dulu dan sekarang. Apa yang jadi terjadi. Tak heranlah karena anak ini ini muncul ya. Jadi yang menjadi saya akhirnya pantaslah mereka luar biasa pemikirannya. Kegiatan didong itu ibu-ibu, para beberu, para gadis-gadisnya, ibu-ibunya, ine-inenya menyiapkan penganan, kudapan, dan juga makan malam bagi klub-klub atau grup-grup didong ini dalam bertanding tadi. Jadi kan dalam mereka menyajikan bahasa ini apa yang terjadi dialog dua ini kan terekam. Bahkan anak-anak kecil dengan bersarung karena dingin di sana, bersarung duduk dekat ama-amanya, bapak-bapaknya itu ikut juga menggoyangkan badan dan juga sesekali ikut celetuk gitu, dan masuk dalam peristiwa lomba itu, dalam peristiwa kata-kata itu. Saya pikir apalagi kalau kalian nggak wujudkan dalam bentuk tulisan, kalian rugi. Karena peristiwa dari kecil begitu di dalam kandungan, kalian sudah merasakan itu, ibunya tuh udah, inenya tuh udah buatin kopi, udah apa, itu udah dirasakan anak-anak, didapat mereka peristiwa budaya itu gitu. Jadi saya nggak aneh walaupun memang ada beberapa revisi tentang tanda baca atau apa, itu kan hal-hal yang teknis lah. Tapi isi yang mereka tawarkan, yang mereka kirim, ini membuat saya langsung, akhirnya mikir, kita yang di Jakarta bukan apa-apa bagi mereka yang seusia mereka sudah hidup dalam tradisi itu. Memang tradisi lisan di Nusantara ini kan luar biasa sebenarnya. Betul. Hanya saja kemudian menghilang seiring gerakan modernisasi. Tetapi tradisi literasi memang menuntut kita untuk kemudian bisa membukukan itu, menuliskan itu, supaya kita tidak lagi punya celah untuk kehilangan dengan masa lalu. Dan berarti puisi ini juga bagian dari itu. Cara kita untuk merawatnya dan merawat masa lalu. Dan kami berharap juga, kami menamakan forum ini Forum Berugayo. Forum Berugayo berharap ini adalah awal, karena setelah ini akan menjadi rutinitas dengan tema yang berbeda lagi, tapi tentunya tetap sejarah. Kenapa? Banyak sekali kalau mau ini baru temuan di Ceruk Medali, ini baru kisah Putri Pukes, ini belum lagi di danaunya sendiri, kemudian ada beberapa tempat yang banyak sekali yang harus dikulik, khususnya perempuan Gayo untuk dijadikan sebuah karya. Mungkin saja ke depan tidak hanya puisi tapi juga cerpen, karena kita juga punya cerpenis yang cukup potensial yang sudah meraih beberapa penghargaan, dan ke depan juga ada sedikit workshop kecil di desa-desa. Jadi tidak lagi semata-mata di sebuah sekolah dikoordinir oleh lembaga yang memang semestinya menyelenggarakan, tapi ini berdiri sendiri
di sudut-sudut taman yang ada di sana sambil menunggu sore, menunggu maghrib, saya sampaikan sama teman-teman buat sudut-sudut literasi itu. Karena saya pribadi mengawalinya begitu Kak. Jadi kalau tidak ada kegiatan pementasan ataupun karena kemarin pandemi 2 tahun ini cukup membuat kita terkurung, tapi tidak mematahkan semangat untuk dalam lingkar-lingkar kecil aja. Jadi lari pagi yang saya lakukan tuh hari Minggu. Ada beberapa kawan-kawan di sekitar situ, anak-anak muda, karena kebetulan memang saya masih terus memberi pelatihan kecil gitu Kak di Jakarta. Jadi mereka bilang Kak di mana gini, oke kita lari pagi, saya nggak mau formal. Habis lari pagi kita di sudut lapangan bawa buku masing-masing, kita mereview apa yang kita baca, yuk kita cari tahu sama-sama, belajar. Jangan-jangan kalau nggak diambil terus lupa pula huruf pun bisa lalai, kita bisa lupa. Nah ini juga yang akan mendasari kegiatan-kegiatan nantinya di Gayo. Tidak hanya itu, kemudian ada ini semacam tugas sejarahnya. Iya betul. Rasanya keinginan ini sebenarnya lama Kak. Ada sedikit kemarahan tapi nggak ngerti cara menghandle dan supaya nggak marah itu gimana. Nah, marah yang produktif. Iya. Bukan marah yang marah yang tidak tahu juntrungannya ya. Kalau perempuan yang cerdas itu biasanya dia bisa mengelola dengan baik. Siap ya. Dan menghasilkan sesuatu. Karena kemarahan itu positif. Memang kalau berhadapan sama penulis seperti Kak Dini itu enak kita dirangkumnya langsung. Nah jadi itulah kemarahan itu akhirnya ini nggak bisa diem. Ini muncul sejak kapan? Saya menikah sejak tahun 97 dengan seorang sastrawan Gayo, Pak Afika. Banyak sekali cara dia memberi pembelajaran bagi saya itu tidak dengan ucapan. Saya dicekoki bangun tidur segala macam itu dengan lagu-lagu tradisi, dengan senandung Gayo. Karena dia tahu saya bergerak di spesialisasi sastra, sering bernyanyi, sering membaca puisi. Sampai akhirnya sebetulnya saya sudah jatuh hati dengan Gayo ini jauh sebelum kenal Bang Fikar. Oh gitu. Saya menonton TVRI waktu itu, baru ada TVRI, Anak Seribu Pulau, yang mana Mas Garin yang menjadi sutradaranya. Dari dulu masih 27 provinsi. Dari 27 provinsi itu ada provinsi Aceh mengangkat Gayo, dan ada satu anak muda, kecil bernama Kabriwali, sekarang sudah dewasa, dipanggil Cek Ucap. Dia melantunkan sebuku di tengah danau. Sebuku di tengah danau, dan itu menarik perhatian saya yang saat itu memang sedang gila-gilanya mencari bentuk-bentuk vokal tradisi. Jadi saya nonton santai, ini manusia, ini anak di mana tempat ini gitu kan, di mana daerahnya. Ini anak ajaib di mana ini dia tinggal, di daerah mana, di pelosok mana, saya cari tahu. Secara waktu itu kita orang Jakarta. Kita orang Jakarta yang haus akan hal-hal seperti itu. Iya. Begitu melihat, saya cari, saya tahu di mana itu Gayo, di mana Aceh Tengah, dan ternyata di Jakarta saya sering ketemu dengan seniman Gayo waktu itu, sastrawan Gayo Pak Elkara, dengan istri beliau yang suka bersenandung, bersebuku, Bu Ine Daya. Nah, akhirnya saya makin cari tahu, skenario Tuhan membuat saya bertemu dengan Bang Fikar di Banda Aceh. Pada saat kami sedang pentas keliling, itu tutup botol ya. Jadi ya itulah, jadi seperti omong-omong kecil kita tadi. Iya. Hati-hati dengan keinginan, dengan doa yang kita ucapkan dalam hati, dan itu biasanya sungguh-sungguh terjadi. Oke. Jadi kemarahan itu kemudian lahir dalam bentuk produk-produk kesenian. Ya. Salah satu di antaranya adalah
puisi Iya. yang rencananya akan di launching pada tanggal berapa? 18 Desember nanti di puncak acara Desember Kopi Gayo. Oh, Desember Kopi Gayo. Iya. Disitulah nanti akan di launching. Yes. Kumpulan puisi ini sekiranya kalau boleh tahu berapa jumlah puisinya? Kurang lebih ada 60 halaman lah ya sama kata pengantar. Memang tidak banyak. Ada yang sanggup, jadi kita mengkurasi itu juga. Ada yang sanggup mengirimkan 5. Kita memberi kebebasan kepada setiap penulis. Anda hanya bisa sanggup 1 silahkan, 5 silahkan, 3 walaupun kita sempat bilang kalau bisa 3, tapi segala sesuatu yang dipaksakan nanti jadinya malah kurang nggak asik, dan akhirnya kita buka seluas-luasnya. Dan walaupun ada beberapa yang nyesal karena Kak kasih waktu lagi gini-gini, saya pikir ya ini awalan, tidak apa-apa, ini udah disambut gembira sama kalian bahwa kalian mau menulis saja. Bagi aku itu hal yang lebih dari pencapaian. Tapi yang disebarkan informasi itu artinya orang yang diminta untuk menuliskan puisi itu memang masyarakat lokal ya? Iya, masyarakat lokal. Nah ini yang asik sebenarnya buat saya secara pribadi. Iya. Karena banyak antologi. Orang luar yang nulis. Orang luar menulis tentang sesuatu. Bukan kita mengecilkan arti imajinasi, tetapi kedekatan kita dengan objek yang akan kita ceritakan. Yes. Itu sepertinya kehilangan khasnya. Walaupun kita punya kemampuan berkata-kata atau menuliskannya ya, tapi menurut saya itu semacam pemerkosaan. Kalau saya boleh diperkenankan untuk menunjukkan cara saya memandang proses pemerkosaan untuk membuat sebuah karya gitu. Misalnya dalam bentuk antologi. Misalnya kita mau bicara soal kebanjiran di mana gitu. Nah, sebaiknya ya warga di sekitar lokasi itu. Dan ini menarik ini. Artinya kan ruhnya ada. Dan terasa seperti puisi yang berjudul Kurata ini. Kalau boleh tahu lagi, ibu-ibu yang misalnya ibu rumah tangga ada nggak ya? Ibu rumah tangga. Puisi sekiranya selevel sama dengan puisi sebelumnya. Ada yang tidak hanya ibu rumah tangga, tapi dia seorang guru ya. Oke. Seorang guru. Termasuk puisi yang ada di sini. Ada ya. Jadi salah satu yang mungkin bukan asli lahir Gayo saya. Tapi kan sering ke Gayo. Iya. Hidup bersama orang Gayo dong. Iya kan? alhamdulillah 24 tahun ya bersama Gayo. Iya. Kalau itu udah salah disebut sebagai orang Gayo ya. Jadi ada satu guru saya pikir menarik juga ya. Tapi ketika kita bicara soal jejak perempuan dan Gayo prasejarah ini dalam kumpulan ini, dia boleh menceritakan apa saja? Apa saja tentang perempuan dan Gayo. Ada juga yang menyoroti menulis tentang ibu. Tentang ibu, tentang KDRT misalnya. Oh enggak, ini tidak. Kita lebih kepada apa namanya, ya itulah tema yang tadi. Jejak perempuan di sini lebih kepada kepahlawanan, sumbangsi perempuan terhadap Gayo, kemudian juga apa yang ditemukan di Gayo prasejarah itu. Ternyata banyak sekali peran, kalau menurut Pak Ketut ternyata besar sekali peran perempuan dalam prasejarah. Apa yang mereka buat, ukiran-ukiran itu rapi, sangat seperti orang-orang yang udah piawai dan di zaman sekarang ribuan tahun yang lalu itu Pak Ketut yang sampaikan. Sampai dia bilang begitu Pak, iya kami melihat ukirannya itu dahsyat. Artinya kan mungkin bisa dibuat satu program kira-kira temuan yang dihasilkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara ini khususnya tentang wayang Mendali yang cukup spektakuler ya, dan itu luar biasa. Itu saya baca kalau saya tidak silap waktu itu juga ya, di Kompas beberapa tahun yang lalu tentang ini. Nah itu bisa nggak gerakan informasi itu disampaikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu sehingga mereka memiliki kebanggaan dan identitas tersendiri. Harusnya. Nah itu bisa dibuat nanti. Iya, insya Allah. Sehingga bisa melahirkan banyak karya yang lain lagi. Bisa Kak. Tidak ada yang nggak bisa. Insya Allah bisa Kak. Karena saya pikir setelah ide ini muncul untuk antologi aja sudah banyak beberapa ide lain bermunculan gitu. Oh besok ini Kak, besok ini. Ini bagi saya ya itu tadi di luar ekspektasi. Ternyata sebenarnya antusias, bukan mereka malas. Mungkin mereka nggak tahu wadahnya atau harus gimana dulu. Biasanya kalau yang gong tuh agak cerewet kayak saya mungkin ya. Jadi akhirnya
bisa terwujud dibanding ya kalau teman-teman perempuan gak digayu kan memang satu untuk bicara yang karena banyak ketabuhan tadi. Iya, ketabuhan tadi begitu kita suarakan tapi dari luar langsung kayak inilah saatnya. Laten ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita kemudian menangkap peluang ini untuk mendorong perubahan. Ya. Perubahan bagi kehidupan kita lebih baik, lebih manusiawi. Karena ternyata dari temuan ini kita berterima kasih kepada Balai Arkeologi ya, telah menunjukkan, telah membuka celah jendela kita untuk mengenal leluhur kita salah satu di antaranya. Dan perempuan punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kita dengarkan visi yang kedua. Iya, ini dari seorang guru yang tentunya pasti ibu rumah tangga, beranak 2 kalau tidak salah. Perempuan berselimut batu. Perempuan berselimut batu. Engkau hadir 3.000 tahun lalu. Penyintas kehidupan dalam peradaban. Dinginnya malam berlampukan bulan. Perempuan berselimut batu, jiwamu bersih sebening salju, muara kasih sepanjang waktu. Ibu beberu dan bebujang gayumu. Engkau ada di zaman batu, tapi cintamu tak berbatas masa lalu. Bukit dan lembah saksimu, melewati masa menembus waktu. Perempuan berselimut batu, engkau tetap ibu walau hadirmu di masa lalu. Ceruk Mendale membuka cerita. Langkah kaki lintasi gunung yang pongan untuk hidup yang lebih indah. Perempuan berselimut batu, di kaki bukit jejakmu ada, membuka tabir setiap kisah hidupmu yang penuh budaya. Perempuan berselimut batu, janganlah engkau bersembunyi. Kami tetap di sini menjaga peradaban ini. Perempuan berselimut batu, rumahmu kini telah berubah, tapi cintamu tetap sempurna, mengakar dalam dada, bersemi di sanubari dalam jejak setiap sajak. Anak cucu urang gayu dalam seni budi pekerti. Aceh Tengah, 23 November 2020. Gila. Ditulis oleh Ibu Guru Sumarni, seorang guru di UGM. Saya setiap membaca semuanya kan ini, saya nangis terharu bangga. Jadi pembuktian perempuan itu berperan penting makin nyata. Karena kalau udah bicara ini saya selalu banyak kekerasan yang terjadi yang menjadi korban adalah perempuan. Saya juga melihat banyak potret kehidupan teman-teman di sana yang nggak bisa apa-apa. Mungkin aja dengan cara terapi menulis, dimulai dengan kisah gayo prasejarah atau besok apalagi ini bisa menjadi semacam penyambung bagi perempuan yang gak bisa apa-apa, yang kan itu tadi banyak hal-hal yang sumang, yang tabu. Walaupun banyak juga perempuan gayo yang berani, yang sudah menjadi bersuara dengan lantang dan bahkan menjadi orang-orang penting, baik itu di pemerintahan maupun aktivis-aktivis kesenian. Tapi juga masih banyak yang
tidak bisa membela diri atau tidak bisa apa-apa. Mungkin contohnya anak SMA tadi yang menulis di sana kalau bercerita kayak saya kan mungkin mudah sekali bercerita sama mama dan papa saya karena memang dari kecil terbiasa kami berdiskusi untuk hal apapun termasuk pemilihan ini lauknya cuma ada telur nih, dadar apa di mata sapi gitu. Itu kan terjadi pertanyaan dan kesepakatan di dadar aja karena ada bawang, ada cabai segala macam. Nah di sana untuk bicara langsung atau apa saya lihat masih kurang, masih itu tadi tabu kalau bicara langsung. Tidak usah jauh-jauh dulu saat saya baru menikah, adik ipar saya mau bicara sama abangnya, sama suami saya. Dan seharusnya bisa aja kalau kita langsung bicara gitu. Dia pakai perantara saya, padahal dikandungnya. Mungkin kalau kita di Medan langsung kan, bang aku gini gitu. Nah hal-hal itu kemudian sama bapak mertua itu kalau ngobrol aja itu agak tabu, tapi bapak mertua saya ini luar biasa, saya kaget juga. Dia bisa masak bersama saya di dapur. Saya kan nggak ngerti masakan gayung, dia jago, dia pandai gitu walaupun dia laki-laki karena suka mancing, suka mengolahnya sendiri, dia kasih tahu saya. Dan itu saya sempat untuk teman-teman di luar keluarga, Dev itu nggak boleh tahu ini kak ini melanggar batas gini. Tapi dia lakukan dan dia merasa saya menganggap dia bapak saya, saya memang ini bukan mertua nih bapak saya gitu. Jadi mungkin itu yang tertangkap sama beliau. Jadi saya melakukan masak ini, saya siangi segala macam, dia kasih arahan dan itu biasa saja. Artinya kesempatan untuk melanggar batas dalam tanda kutip itu dimungkinkan dengan koridornya, dengan tepat ya gitu. Iya. Jadi bukan berarti asik terus lu ngaco juga kasarnya gitu. Tapi ya, artinya kan itu kreativitas dimungkinkan dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Hanya saja keberanian semacam itu mungkin tidak banyak tumbuh. Iya. Sebetulnya celah-celah itu di dalam setiap budaya ada. Tabu mungkin bagi sebagian tertentu karena ada kesepakatan konvensional di masa lalu, karena ada satu peristiwa. Tapi peristiwa dalam kehidupan sosial kan begitu banyak. Nah, sebenarnya yang paling penting buat kita ke depan misalnya, apa yang ada di masa lalu itu sebagai sebuah wacana karena kita hidup di masa kini dan mungkin masa depan. Mari kita bersama membuktikan itu lewat gerakan menulis ini. Masa lalu yang baik kita ambil. Masa lalu yang mungkin tidak cocok untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang mungkin barangkali bisa jadi artefak di museum saja gitu ya. Termasuk misalnya interaksi atau ketabuan yang sebenarnya itu bisa diperdebatkan, kan masih debatable sebenarnya dalam konteks kita di sosial masyarakat sekarang dan untuk membangun peradaban masa depan. Kira-kira Kak Devi, apa ini yang mungkin bisa Kak Devi kasihkan sebagai konklusi kesimpulan kita yang bisa memberikan semacam inspirasi kepada kawan-kawan bahwa di Gayo dengan temuan prasejarah yang sangat luar biasa ribuan tahun yang lalu telah membuktikan bahwa bisa menjadi sumber karya, dan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan bangsa yang memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Oke. Simpel aja sih Kak Didi. Jangan jadi penonton, teman-teman. Jangan jadi penonton, teman-teman, terlebih perempuan. Karena saya bicara tentang forum bergaya perempuan. Jangan jadi penggembira, ambil peran sesuai porsinya, dan tulislah sejarah yang ada di daerah masing-masing, kebudayaan, tradisi yang ada di daerah masing-masing, catatkan itu dalam sebuah buku, tulis, karena ini juga cikal bakal kita mewariskan kelak
buat anak-anak cucu nantinya. Karya-karya ke depan tidak lagi semata-mata hanya karya yang bagi saya bukan antipati ya, terlalu mengagungkan dunia luar gitu. Sementara yang di dalam yang banyak sekali ya, nggak bisa habis gitu, nggak habis habis. Jadi itu sedikit kesimpulan ataupun ya bisa dibilang yuk sama-sama lah dibilang saran ya nggak terlalu ini kali lah saya bilang saran, tapi yuk sama-sama kita tuliskan, catatkan apa yang ada di daerah masing-masing, terutama sejarah dan kebudayaannya, tradisinya. Itu penting lah untuk sama-sama kita bergerak, nggak bisa sendirian. Oke. Jadi untuk Desember jangan Kopi jadi ini, penonton. Oke, terima kasih Mbak. Untuk Desember Kopi 2021 ini nanti siapa saja boleh datang? Ini tahun 2016 kita buka hampir 18 provinsi hadir. Oke. Tapi karena pandemi kami juga harus mengikuti prokes yang ada, dan dikarenakan tuan rumahnya adalah masyarakat di sana dan juga para reje ini kepala kampung ya. Jadi yang berbeda dengan event lain, Desember Kopi ini yang menjadi penggerak dan juga panitianya kasarnya itu masyarakatnya, anak muda. Iya, anak muda dan reje kampungnya. Jadi bukan instansi pemerintah ya. Bukan proyek-proyek yang sudah ada bahkan berini enggak. Jadi pemerintah hanya supporter ya, bukan pelaku utama ya. Ini yang menarik. Iya, itulah masyarakat menjadi subjek. Betul, itulah yang Bang Fikar sebagai Putra Gayo merasa penting untuk mengajak semua masyarakat di Takengon, di Gayo, dan juga membantu para reje dengan mengemasnya menjadi sebuah event yang dinamai Desember Kopi Gayo. Tidak hanya baca puisi ya, tapi kebiasaan-kebiasaan misalnya menanam kopi dengan mantra itu disajikan. Kemudian kalau besok itu di Desa Kuyun 18 Desember ada kebiasaan mereka menangkap ikan itu mugegeli itu ritual menangkap ikannya ada modelnya, nah itu disajikan, dikemas menjadi seni pertunjukan yang menarik dan bisa dinikmati. Iya, bisa dinikmati tidak hanya oleh masyarakat setempat, tapi orang luar akan melihat ini adalah hal yang udah lama nggak mereka tahu, nggak pernah ada, bahkan masyarakat setempat pun udah mulai lupa gitu kan. Jadi inilah kita bangkitkan, kita ingatkan lagi, terus dirawat, bahkan dikembangkan dengan keadaan yang sekarang. Masyarakat Gayo berarti masyarakat sastra. Oh iya. Masyarakat Gayo adalah masyarakat sastra. Ya. Betul. Luar biasa. Jadi sebenarnya setiap ritual di dalam kehidupan masyarakat Gayo, misalnya mengawinkan biji kopi, menjaring ikan, itu ada rapalan mantranya. Iya, betul sekali Mbak Kadini. Luar biasa. Pantaslah Desember Kopi ya. Iya. Mengikatnya kopi lah. Mengikatnya kopi. Iya. Sudah mendunia. Sudah ya. Kopi Gayo. Luar biasa. Jadi gerakan ini tidak lagi dimotori oleh pemerintah. Iya. Mereka menjadi supporting aja atau pendonor dari luar. Iya. Tapi gerakan ini adalah gerakan masyarakat sipil, ya, masyarakat yang hidup dan tumbuh dan berkembang di. Dan dengan adanya itu kita undang semua siapa saja petinggi pemerintahan yang mau hadir, dan ternyata antusiasnya dari 2016 bahkan dari kementerian datang, akhirnya memberikan bantuan untuk desa itu butuh bibit apa, kemudian nah ini hal-hal seperti ini jadi ada berdampak bagi masyarakatnya. Luar biasa. Di 2019 salah satu desanya Burtelege itu sampai detik ini sudah sangat maju. Efek dari event itu banyak mendapat bantuan-bantuan yang selama ini mereka bingung mau cari kemana. Jadi event itu membuka, mereka bisa bekerja sama dengan siapa saja, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakatnya, bukan pemerintah atau pihak luar.
luar biasa ini Kak. Luar biasa dan patut kita dukung. Amin. Ya, mudah-mudahan 2022 kami bisa mengundang kembali tidak hanya Indonesia tapi juga negara luar yang memang sudah melihat ini dari jauh-jauh ya. Kalau untuk 2016 kami sempat mengundang beberapa perwakilan dari negara lain karena terkait dengan kopi. Jadi kami pertemukan para petani kopi, beneran petani kopi ya, bukan penjual kopi tapi petani kopi dengan pihak-pihak terkait yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa berhubungan untuk untuk transaksi bisnis. Iya, transaksi bisnis. Secara langsung ya. Iya. Tidak ada broker. Tidak ada, itu urusan mereka. Jadi disitulah ada dialog kopi. Unek-uneknya petani gimana, kenapa harga kopi tinggi tapi petani masih susah juga. Nah, itu semua dibuka di 2016. Celahnya dibuka. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan Desember Kopi 2021 ini bisa memberikan kejut yang lebih besar lagi ya. Amin ya, amin. Dan semoga kita tetap sehat. Amin ya. Tapi apapun ceritanya, kata Pramudia Anantatur, kalau Anda ingin hidup abadi 1000 tahun lagi, maka menulis. Jalan menulis telah kita mulai. Tradisi lisan tetap hidup dan berkembang menjadi ruh bagi masyarakat Gayo khususnya dan masyarakat Nusantara. Akan tetapi cara kita yang lain untuk meminjam apa yang telah diwarisi oleh leluhur kita adalah dengan menuliskannya, menunjukkan kita masih ada dan menjadi bagian dari masyarakat. Terima kasih. Ya, kelihatannya pembicaraan kita di podcast kali ini sangat seru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lagi atau berbincang-bincang dengan tema yang berbeda di Balai Arkeologi Sumatera Utara, dan bisa ikuti di Instagram Balai di bawah ini, silahkan dibaca. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Balai. Terima kasih, sampai jumpa, dan terima kasih Kak Devi Matahari. Terima kasih juga Kak Devi. Kita, amin Kak. Terima kasih. Dan tetap kita berkarya. Siap. Terima kasih dan terima kasih Bala. Ya, sampai jumpa.